Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Para S1 yang bukan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali melalui kajian dasar-dasar keislaman, dan insyaallah tema pada kesempatan kali ini adalah ahamiyatus syahadatain, pentingnya dua kalimat syahadat. Kalau kita lihat di dalam rukun Islam, di dalam sebuah hadis disebutkan, Al-Imam An-Nawawi menyebutkan di dalam hadis Arba'in nomor kedua, nomor ketiga ya. Di dalam hadis Arba'in nomor ketiga, Imam Nawawi menyebutkan bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu didirikan, Islam itu dibangun atas 5 dasar. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, yaitu bersaksi bahwa tidak ada ilah kecuali Allah Subhanahu wa taala dan Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa iqamis shalah wa itaiz zakah, menunaikan salat dan membayar zakat. Wa haji wa shaum Ramadan, kemudian menjalankan ibadah haji dan ibadah Ramadan. Ini adalah rukun Islam yang 5 ya. Rukun Islam yang 5 ini dimulai dari syahadat, salat, zakat, saum dan haji. Yang jadi pertanyaan adalah, manakah di antara rukun Islam yang paling berat di antara rukun Islam yang ada ini? Next, slide-nya, ya, slide berikutnya. Nah, di mana rukun Islam yang paling berat? Kita lihat. Rukun Islam ada sholat. Sholat berat nggak? Berat. Bahkan kata Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 45, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Sholat itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Siapa orang yang khusyuk? Orang yang khusyuk itu adalah orang-orang yang imannya benar. Sholat subuh contohnya, kata Rasulullah SAW, sholat yang membedakan antara orang munafik dengan orang mukmin itu adalah sholat subuh ya. Kenapa? Karena kata Syekh Utsaimin rahimahullah, beliau menjelaskan kenapa sholat subuh dan sholat isya berat buat orang munafik. Karena 2 hal. Satu, dhafud dafi, daya dorongnya lemah. Maksudnya gimana daya dorongnya lemah? Orang-orang munafik kalau sholat karena ingin mengharap pujian dari orang. Tetapi orang beriman sholat karena mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kuwatul mani, halangannya juga kuat. Makanya halangannya kuat kenapa? Karena waktu itu adalah waktu yang tepat untuk istirahat dan sebagainya. Sehingga pantas sholat itu berat kecuali buat orang-orang yang khusyuk. Siapa orang yang khusyuk? Orang yang khusyuk adalah orang yang keimanannya kuat. Kita lihat zakat. Zakat berat nggak? Iya berat. Ya. Tapi bagi orang yang meyakini balasan yang sangat besar, tentu dia akan mudah untuk mengeluarkan zakat. Ustaz dan ustazah kalau Allah Subhanahu wa taala, saya yakin di antara para ustaz di sini tidak ada yang pernah ditagih zakat oleh DKM sampai diketok pintu dan lain sebagainya. Baik itu zakat fitrah, baik itu zakat mal dan lain sebagainya, tidak ada yang pernah. Tetapi kenapa kita menunaikan zakat tersebut? Karena kita juga tahu bahwa pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin kita menjalankan itu kecuali karena memang kita punya keimanan yang kuat. Kemudian saum juga berat. Buktinya banyak. Orang-orang sehat, berduit, dan sebagainya. Dia juga kerja nyaman, dan sebagainya. Tapi dia tidak bisa melaksanakan ibadah puasa. Tapi juga betapa banyak orang-orang yang berat untuk menjalankan ibadah puasa ini. Tapi karena keimanan, dia tetap menjalankan ibadah puasa, dan itu ringan buat mereka. Ibadah haji apalagi. Kalau ibadah sholat, ibadah fisik. Ibadah saum, ibadah fisik. Ibadah zakat, hanya ibadah finansial. Tapi kalau haji, itu bukan hanya fisik, tapi juga finansial. Haji juga berat, kecuali bagi orang-orang yang bertakwa, itulah akan menjadi ringan. Maka kata Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekalah kalian karena sebaik-baiknya bekal adalah ketakwaan. Jadi yang menentukan itu adalah kaitan dengan ibadah ini memang berat semuanya. Yang menentukan ini adalah keimanan. Dan keimanan ini adalah diungkapkan dalam hadis nomor 3 ini yang disebutkan oleh Imam Nawawi, yaitu tentang rukun pertama, yaitu syahadat. Sehingga kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pantas kalau rukun pertama ini adalah syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, ini menjadi penting. Kenapa? Karena dia menjadi titik tolak baik atau tidaknya keimanan seseorang. Makanya pertanyaannya adalah apa pentingnya 2 kalimat syahadat? Ada 5. Yang pertama, 2 kalimat syahadat itu penting karena ada al-madkhal ila dinil Islam. Syahadat itu adalah pintu masuk untuk kepada ajaran Islam. Seorang yang tadinya tidak beriman, seorang yang kafir, kapan dia dikatakan sebagai seorang muslim? Ketika dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Makanya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Sebuah kisah menarik terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang sahabat bernama Usama bin Zaid. Kata Usama, Rasulullah SAW 2 kali marah kepada saya. Dan marah bukan karena faktor pribadi, tapi karena sesuatu hal yang memang Rasul layak untuk marah. Yang pertama kata beliau adalah ketika terjadi pertempuran antara kaum muslimin dengan orang kafir. Ketika orang kafir sudah terdesak dan dia hampir dipenggal, pedang sudah di leher, kemudian dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan Usama bin Zaid tetap menebas leher orang tersebut. Ketika Usama bin Zaid menebas leher orang tersebut, kemudian beliau pulang dan melaporkan kejadian itu kepada Rasul. Ketika melaporkan kepada Rasul, maka Rasul marah. Kata Rasulullah, Usama, kenapa engkau menggal leher orang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat? Maka apa? Maka kata Usama bin Zaid, ya Rasulullah, dia mengucapkan itu karena pedang sudah ada di leher. Karena dia takut. Apa kata Rasulullah? Apakah kamu sudah membelah dadanya? Maka ini menunjukkan bahwa 2 kalimat syahadat, kita mengucapkan 2 kalimat syahadat ini adalah pintu masuk Islam. Sehingga ketika ada orang sudah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah dengan lisannya, maka kita tidak usah menilai hati, karena hati itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau diibaratkan, ya kalau diilustrasikan ibarat sebuah rumah, ya, teks. Jadi sebuah rumah itu ibaratnya apa? Kalau kita lahir ya dari generasi yang muslim. Kan kita lahir dari keluarga muslim. Maka berarti kita sudah dalam posisi Islam, sehingga kita tidak usah mengucapkan 2 kalimat syahadat lagi. Kecuali kalau ada hal-hal yang membuat kita keluar dari rumah tersebut. Makanya kalau orang kafir, kalau orang non-muslim atau orang kafir, dia ingin masuk ke rumah tersebut, maka dia harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Maka kata Rasulullah, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan itu, dia terlahir dalam keadaan fitrah. Maksud fitrah di sini adalah dalam keadaan Islam. Maka fa'abawahu, maka kedua orang tuanya lah, yuhawwidanihi au yunasiranihi au yumajjisanihi. Kedua orang tua lah yang akan membuat dia jadi Yahudi, membuat dia jadi Nasrani, atau dia membuat jadi Majusi. Sehingga kalau kita lihat di sini berarti 2 kalimat syahadat ini adalah sangat penting buat kita semuanya. Kenapa? Karena ini satu-satunya untuk masuk ke dalam ajaran Islam. Jadi seseorang akan dikatakan muslim ketika dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sehingga orang yang tidak mau melewati pintu ini berarti dia belum menjadi seorang muslim. Ini adalah sehingga penting kita untuk mendalami kaitan dengan syahadat ini. Mungkin dalam kesempatan lain nanti kita bahas tentang apa makna asyhadu, kemudian apa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan hal-hal apa saja yang syaratnya kita mengucapkan itu semuanya, sehingga nanti akan menjadikan kita menjadi pribadi-pribadi yang baik. Kalau ada ungkapan mengatakan minas syahadati ila sa'adah, dari ucapan 2 kalimat syahadat itu menuju kebahagiaan. Nah, ini kenapa pertanyaannya? Kenapa kok asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah ini harus diucapkan oleh non-muslim ketika dia mau masuk Islam? Karena kalau kita menjadi perlu dipahami bahwa seorang muslim, ya, seorang manusia benar-benar menjaga keimanannya agar sesuai dengan tuntunan fitrah yang telah ditetapkan Allah. Itu bahwa setiap manusia itu beriman kepada rububiyah. Tidak ada satupun yang tidak beriman kepada rububiyah. Bahkan dalam ayat-ayat Al-Quran, ketika dikatakan siapakah yang menciptakan langit dan bumi, mereka semua mengatakan yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu Allah Ar-Razik, Allah pemberi rizki, Allah mengatur segala-galanya. Tetapi konsekuensi daripada rububiyah ini, kita mengakui Allah sebagai Rabb, maka konsekuensinya adalah kita harus mengakui Allah sebagai ilah. Makanya asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian apakah cukup di situ saja? Enggak. Kalau kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, banyak orang mengucapkan itu. Dia mengatakan Rabb kami adalah Allah. Kemudian apa yang kami sembah adalah Allah. Tapi perlu yang kedua, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Artinya bahwa 2 hal ini penting. Satu, syahadat kepada Allah. Yang kedua adalah kita mengakui Rasulullah SAW sebagai risalah. Kenapa aliran Ahmadiyah itu dikatakan sesat? Karena dia mengakui bahwa ada Nabi setelah Rasulullah SAW. Dia tidak mengakui risalah Rasulullah SAW. Lihat dalam ayat-ayat Al-Quran. Di slide berikutnya lihat. Walain sa'altahum man nazzala minas sama'i ma'an. Dan sesungguhnya jika kamu menanyakan kepada mereka, siapakah yang menurunkan hujan dari langit, air dari langit, ya. Kemudian fa'ahya bihil arda min ba'di mautiha. Kemudian dengan itu, dengan hujan tersebut, Allah Subhanahu wa taala menghidupkan dengan air tersebut tumbuh-tumbuhan yang ada di muka bumi. La yaqulunallah. Maka mereka akan mengatakan yang melakukan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Qul alhamdulillahi bal aktsaruhum la yaqilun. Segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak memahami. Dalam ayat lain,
Ya, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kita cinta kepada Allah, kata Allah, Muhammad katakan, jika kalian cinta kepada Allah, ikuti aku. Artinya berarti apa? Ada syahadat kepada Allah, dan kita harus mengakui Muhammad sebagai utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kata Allah Subhanahu wa ta'ala, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jadi kesimpulannya adalah, poin pertama inilah al-madkhul ila dinil Islam, ini adalah seorang non-muslim yang kembali kepada Islam tidak akan diakui sah kecuali ketika itu dia mengucapkan dua kalimat syahadat. Yang pertama adalah pengakuan syahadat ilah, bahwa syahadat uluhiyah, dan yang kedua adalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, pengakuan Muhammad sebagai utusan Allah, atau sebut dengan syahadatul lisan. Ini yang pertama. Yang kedua, kenapa kita pentingnya ajaran? Kenapa kita pentingnya dua kalimat syahadat ini? Yang kedua adalah syahadat ini merupakan al-khulasatu ta'alimi dinil Islam, merupakan prinsip-prinsip ringkasan ajaran Islam. Kan kalau kita berbicara asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kan di situ asyhadu an la ilaha illallah artinya bahwa tidak ada ilah kecuali Allah. Berarti kita harus mengikhlaskan dalam ibadah kita. Ini kan konteksnya ibadah. Kemudian wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bagaimana ibadah kita dikatakan benar? Bagaimana ibadah kita dikatakan ikhlas? Tentu kita harus mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Maka dalam konteks apapun pasti kita akan kembali ke sini. Akan kembali kepada apa? Kepada syahadat ini. Bahwa ringkasan ajaran Islam pasti kembali kepada ini. Kita beribadah kepada Allah. Ibadah kepada Allah harus sesuai dengan manhaj Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, manhaj Allah ini bagaimana caranya? Dengan kita mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Sehingga keduanya ada dalam syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau kita lihat contohnya, inti daripada Al-Quran kan surat Al-Fatihah. Berarti inti surat Al-Fatihah adalah penting. Sehingga surat Al-Fatihah ini wajib kita baca. Selalu kita baca dalam setiap hari. Nah, baik, kita lihat berikutnya. Kan kalau kita belajar biasanya mulai dari yang global-global. Ini contoh di sini kan teman-teman guru kan rata-rata guru-guru pasti paham tentang ini. Mempelajari sesuatu lebih mudah daripada yang global dulu, baru setelah itu yang terperinci. Semacam sekolah contohnya. Kan kalau kita sekolah dulu, kenapa selama sekolah dulu kan kita belajarnya biasanya yang umum dulu, baru setelah itu lebih detail. Kenapa belajar Islam dulu tidak demikian? Kita mulai dari mempelajari dua kalimat syahadat, sehingga nanti akan menjadikan kita menjadi apa? Pribadi muslim yang baik. Contoh, lihat di sini. Kalau kita ketika SD, kan belajarnya cuma apa? IPS kan? Ya kan, mata pelajarannya IPS, mata pelajarannya IPA. Tapi ternyata kalau sudah SMA, IPS itu kan macam-macam. Ya, ada ekonomi, ya, kemudian juga ada sastra, ada hukum, ilmu politik dan sosial. Ini ketika kampus. Kemudian nanti kalau kita lebih spesifik lagi, ketika S2, S3 tentu akan beda. Kalau SD mungkin hanya IPS, SMA, SMP mungkin ada beda. SMA apalagi. Ketika kuliah, ketika S1, S2 sama. Saya dulu ketika belajar di pesantren fikih saja hanya itu. Tapi kan ketika kita sudah masuk kuliah, beda-beda. Fikih itu nanti ada fikih ibadah, fikih muamalah. Kemudian ketika nanti S2-nya lebih spesifik lagi, apalagi S3 lebih spesifik. Nah, ini kan sama dalam kita belajar Islam pun seperti itu. Kita mulai dari syahadat dulu. Makanya kata Allah, fa'lam annahu la ilaha illallah. Coba lihat di sini. Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kan berarti syahadatain dulu. Wastaghfir lidzambika walil mu'minina wal mu'minat. Di sini dimulai dengan fa'lam annahu la ilaha illallah. Dalam ayat lain juga banyak yang berbicara tentang ini. Sehingga adalah syahadat ini adalah khulasatut ta'alim Islam. Kemudian yang ketiga, kaum muslimin rahimahullah, yang ketiga itu adalah bahwa syahadat itu adalah asasul inqilab. Asasul inqilab itu adalah asas atau fondasi perubahan. Harus mulai dari mana kalau kita ingin merubah masyarakat? Maka pertanyaan ini kan dijawab juga, Rasul juga bingung, wajadaka dhallan fahada. Maka kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk kepada Rasulullah SAW. Lihat coba, kondisi Mekah dulu ketika Rasul diutus jadi nabi. Mungkin ketika belajar tentang sejarah, kondisi Mekah, kondisi politik, kondisi ekonomi, kondisi moral. Dalam kondisi politik, berada dalam bayang-bayang dua raksasa besar yaitu Romawi dan Persia. Banyak daerah subur yang dikuasai oleh kedua raksasa tersebut. Ini dari sisi kondisi politik. Dari sisi ekonomi, harta yang banyak dimiliki oleh segelintir orang. Mereka menghalalkan riba dan lain sebagainya. Dalam kondisi moral, cara pernikahan pun macam-macam.
Ada yang pernikahan adalah karena ingin punya keturunan yang baik dan sebagainya, maka si istrinya sengaja diutus kepada seorang laki-laki yang kaya raya atau kuat, punten, sampai melakukan hubungan suami istri. Namanya disebut dengan al-istibda. Dalam konteks pernikahan zaman dulu ada, ini diharamkan. Kemudian ada yang pernikahan dengan macam-macam. Ada pernikahan barter dan lain sebagainya, bahkan pernikahan karena mut'ah, hanya kawin kontrak. Kemudian juga ada perkawinan karena warisan. Seorang ini suaminya meninggal dunia, maka nanti menjadi milik pamannya sebagai ahli waris dan lain sebagainya. Ini adalah menunjukkan tentang kondisi moral. Kemudian minuman keras, judi dan lain sebagainya, itu sudah menjadi kebiasaan mereka. Maka kalau kita lihat di sini, inilah kondisinya. Dan kalau kita lihat di sini, kenapa Rasulullah SAW tidak memulai dari geopolitik? Padahal kalau kita lihat Rasulullah SAW adalah beliau tadi kan mengorbankan semangat kearaban. Kalau geopolitik yang tadi mulai dari gerakan politik, maka ujung-ujungnya nantinya ketika sudah menang, ujung-ujungnya adalah bukan syahadat yang dikeluarkan, tapi ujung-ujungnya adalah ya kearaban yang dikeluarkan. Makanya kenapa tidak demikian? Kenapa harus memulai dengan syahadat next? Ya, langsung aja ini dilewat, ya, terus lewat aja sampai nanti ke 13 tahun konsisten dalam mendakwakan tauhid. Ya, terus di sini. Jadi kenapa Rasul tidak memulai tadi dari sisi sosial? Kalau dari sisi sosial juga, ya mungkin ketika sudah benar, tapi kalau akidahnya kuat kembali lagi. Kenapa dari sisi politik? Nanti ujung-ujungnya kalau politik, nantinya ujung-ujungnya bukan karena Allah, tapi karena Arabnya. Kalau dari sisi ekonomi, mungkin nanti ketika sudah kuat, ya ujung-ujungnya menjajah juga yang lain. Makanya kalau kita lihat, mungkin para ustaz dan ustazah yang Allah Subhanahu Wa Taala, kita mempelajari sirah, maka 13 tahun pertama Rasul itu konsisten dalam bab tauhid. Dalam sirah Nabi dijelaskan bahwa dakwah Rasul saat di Makkah fokus kepada penanaman akidah. Setelah di Madinah, barulah nanti ada hukum halal dan haram. Makanya lihat juga. Ya. Kalau yang dikatakan disebutkan oleh Imam Al-Baihaqi di dalam kitab Syu'abul Iman, kata beliau, innama unzila awwalu ma unzil. Sesungguhnya yang pertama kali diturunkan dari Al-Qur'an itu adalah ya, suratun minal mufassal. Itu surat-surat yang pendek-pendek. Al-Mufassal itu adalah para mufassirin mengatakan, para ulama mengatakan Al-Mufassal itu dari awal juz 26 sampai ujung. Dan surat Mufassal ini adalah fiha dzikrul jannati wan nar. Dan ini berbicara tentang penyebutan surga dan neraka. Makanya di juz 30 mungkin yang para ustaz dan ustazah mulai kita mentadabbur juz 30. Kalau kita boleh memberikan tema juz 30 itu adalah bagaimana kita ahwalu yaumil qiyamah. Sesuatu hal yang sangat menakutkan kaitan dengan hari kiamat. Karena di juz 30 banyak berbicara tentang hari kiamat. An-Naba, An-Nazi'ah, Abasa, At-Takwir, Al-Infitar, ya. Kemudian Al-Mutaffifin, walaupun berbicara tentang ada sisi hukum, tapi di situ juga berbicara tentang hari kiamat, Al-Burud dan sebagainya. Ini adalah menunjukkan apa? Di juz ini apa? Yang pertama diturunkan adalah apa? Surat-surat pendek dan semuanya penguatan kaitan dengan akidah. Hatta idza tabanna ila Islam. Maka ketika itu sudah kokoh dalam Islam, nazalal halal wal haram, sehingga barulah turun ketika itu ayat-ayat yang berbicara tentang yang halal dengan yang haram. Kemudian walau nuzila awwal syai'in la tashrubul khamr. Seandainya ketika awal-awal Islam, janganlah kamu meminum khamr. Laqalu la nada'aha abadan. Pasti mereka akan mengatakan, "Hai, orang ini kebiasaan kami kok." Kalau seandainya dikatakan, "Jangan kamu mendekati zina, jangan berbuat zina," pasti mereka akan mengatakan, "Kami tidak akan pernah meninggalkan zina." Kenapa? Karena keimanannya belum kuat. Makanya tadi, kalau kita berbicara tentang ini, asasul inqilab. Jadi proses perubahan, ya, asas perubahan, fondasi perubahan seseorang itu bermula dari syahadat ini. Makanya bagaimana Umar bin Khattab berubah dari yang tadinya garang dan sebagainya, tetap garang, tetap tegas, tapi dalam kebenaran. Dan bagaimana sahabat-sahabat yang lain, orang yang kaya raya, bahkan Mus'ab bin Umair, kita tahu sejarahnya, beliau itu minyak wanginya saja terkenal di kota Mekah. Tapi ternyata ketika itu Mus'ab bin Umair, ketika sudah masuk Islam, bahkan Rasul sampai waktu itu sedih ketika melihat Mus'ab bin Umair. Maka ini adalah poin yang ketiga. Yang keempat, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, para asatidz yang bukan Allah Subhanahu wa taala, syahadat itu adalah haqiqatu da'watur rasul. Ini merupakan hakikat dakwah para rasul. Setiap rasul yang diutus Allah pasti membawa dua kalimat syahadat. Pasti membawa kalimat syahadat ini. Jadi ini seolah-olah pesan berantai. Ini menunjukkan bahwa pesan syahadat itu adalah sesuatu yang penting. Karena biasanya sesuatu yang berantai ini pasti sesuatu hal yang penting. Lihat coba ayat-ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang ini. Di dalam surat 21 ayat 25, "Wa ma arsalna min qablika bir rasulin illa nuhi ilayya annahu la ilaha illa ana fa'budun." Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, wahai Muhammad, kecuali apa? Melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali
Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kamu beribadah kepada. Dalam ayat lain, lihat Nabi Nuh alaihissalam ketika berdakwah. Disebutkan apa Nabi Nuh alaihissalam, walaqad arsalna Nuhan ila qaumi. Sungguh kami telah mengutus Nabi Nuh kepada kaumnya. Faqala, Nabi Nuh mengatakan, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Kan perintahnya adalah, wahai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain Allah Subhanahu wa taala. Lihat kemudian berikutnya, Nabi Hud alaihissalam juga sama. Apa disebutkan apa? Ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Nabi Saleh juga sama. Ya, di dalam ayat-ayat berbicara tentang ini, Nabi Hud, kemudian Nabi Saleh, kemudian Nabi Syuaib, ya. Semuanya adalah perintahnya sama, yaitu apa? Disuruh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kalau kita menanamkan akidah yang benar kepada anak-anak, ini sesungguhnya kita melanjutkan estafet dakwah Rasulullah SAW. Coba lihat nanti mungkin ketika membaca sejarah Nabi. Awal-awal di kota Mekah, itu kan yang diperkuat akidah terus seperti itu. Makanya ayat surga, neraka, itu kan berbicara tentang. Makanya para ulama mengatakan, apa indikatornya? Ini ayat Makkiyah dan ini ayat Madaniyah. Kata para ulama mengatakan, salah satu indikatornya adalah ayat-ayat Makkiyah itu adalah banyak berbicara tentang surga, neraka, berbicara tentang tauhid, akidah, semuanya itu. Nah, ini adalah kalau kita berbicara tadi. Kenapa? Karena di awal-awal di kota Mekah, itu orang-orang ketika itu menyembahnya aneh-aneh. Ada yang menyembah binatang, ada yang menyembah bintang, dan sebagainya. Sehingga wajar ketika awal-awal Nabi menguatkan ini adalah kaitan dengan akidah. Dan yang terakhir adalah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, para asatidz Allah Subhanahu wa taala, syahadat itu adalah merupakan fadhailun 'azimah, punya keutamaan yang agung. Kalimat thayyibah la ilaha illallah adalah sebaik-baiknya zikir. Makanya coba lihat ketika Nabi Yunus alaihissalam, beliau tenggelam di lautan, kemudian dimakan oleh ikan. Apa yang diungkapkan oleh beliau? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Syahadat juga telah memunculkan generasi terbaik umat ini. Kuntum khaira ummatin. Kenapa muncul Abu Bakar Siddiq? Kenapa muncul Umar bin Khattab dan sahabat-sahabat yang lain? Karena akidahnya yang kuat. Bagaimana coba Umar bin Khattab bisa menginfakkan setengah harta? Abu Bakar Siddiq pernah dalam satu perang Tabuk, beliau mengeluarkan semua harta yang beliau miliki. Utsman bin Affan ketika beliau mau berperang, ketika itu beliau sudah mempersiapkan perdagangan dengan berapa ribu ekor unta yang akan dibawa. Tapi ketika itu, berapa ratus ekor unta, perdagangan yang sudah disiapkan oleh beliau. Kemudian uang, maka ketika mendengar panggilan perang, maka semua yang sudah dipersiapkan untuk perdagangan diberikan kepada Nabi SAW. Ini kan ada generasi terbaik. Generasi yang agung juga diakui oleh Allah di dalam surat Ali Imran ayat 110. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Makanya para ustaz-ustaz dan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin memiliki generasi yang muncul seperti ini, maka perkuat kaitannya dengan bab ini. Mungkin wabil khusus bagi guru-guru TK, SD yang awal-awal gitu, yang kelas 1, 2, 3, bahkan yang SMP juga, SMA juga sama. Maka yang diperkuat adalah akidahnya. Karena kalau akidahnya tidak kuat, syahadatnya tidak kuat, gimana dia akan melaksanakan ibadah, sholat, dan sebagainya. Coba saja, kalau nanti ada mutaba'ah yaumiyah, ada evaluasi kaitan dengan ibadah kita. Kan bisa saja orang kita juga tidak tahu, bisa main centang-centang saja. Kenapa? Karena mungkin syahadatnya kurang. Makanya khairul ummah, generasi terbaik ini adalah tidak bisa kecuali diperkuat kaitan dengan bab akidah ini. Makanya banyak hadis Nabi SAW, salah satunya adalah di dalam hadis dari Zaid bin Arqam, man qala la ilaha illallah mukhlishan dakhala jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dengan keikhlasan, muncul dari hati nuraninya, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga. Qila wa man ikhlasuha. Bagaimana keikhlasan mengucapkan itu? Antah juzahu an maharimillahi azza wa jalla. Maka orang yang ikhlas mengucapkan dua kalimat syahadat dengan menjauh dari apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis lain Rasul juga mengatakan, yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah. Akan dikeluarkan dari api neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Ya, ini apa? Wa fi qalbihi mislu sya'iratin minan nar. Ya, walaupun apa? Walaupun hanya seberat rambut kebaikan. Jadi dia hanya punya kebaikan sehelai rambut. Tapi karena dia ada la ilaha illallah akan dikeluarkan dari api neraka. Kemudian akan dikeluarkan dari api neraka bagi orang yang mengatakan la ilaha illallah dalam hatinya, walaupun waznu burratin min khairin, karena dia ada kebaikan, walaupun kebaikan itu adalah sebesar gandum kebaikan. Dan orang yang mengucapkan la ilaha illallah akan dikeluarkan dari neraka, dan apabila dalam hatinya betul-betul keluar dalam hatinya, walaupun dia punya kebaikan hanya sebesar darah. Ini adalah kalau kita berbicara tentang ini. Jadi kesimpulannya next, ini adalah kesimpulan bisa kita sampaikan. Ahamiyatus syahadatin itu adalah yang pertama adalah al-madkhal ila dinil Islam.
pintu masuk untuk masuk pada ajaran Islam. Khulasatul ta'alimul Islam merupakan ringkasan daripada intisari ajaran Islam. Kemudian asasul inqilab, ini merupakan asas, fondasi perubahan, baik itu skala pribadi ataupun skala zaman. Ya. Baik itu pribadi-pribadi atau lembaga ataupun masyarakat dan sebagainya. Kemudian hakikatul da'watir rasul, merupakan hakikat dakwah setiap rasul. Dan yang terakhir adalah fadhailu 'azimah, kemuliaan, keagungannya sangat banyak. Mudah-mudahan dengan kajian ini menjadi PR buat kita semuanya adalah siapkah kita mendidik generasi-generasi terbaik dengan menguatkan keimanan, dengan memperkuat syahadatain ini. Siapkah kita untuk tadi menjadikan syahadatain ini adalah menjadi asas inqilab, proses perubahan kita. Perubahan yang tadinya tidak baik menjadi lebih baik, yang sudah baik lebih baik lagi, dan seterusnya. Kejujuran, kemudian juga kerja keras dan lain sebagainya, semuanya bermula dari syahadatain. Tadi saya sampaikan di awal, orang sholat subuh itu berat, orang qiyamul lail itu berat, tapi tidak akan berat kecuali bagi orang-orang yang memiliki keimanan. Zakat itu berat karena mengeluarkan harta. Gimana kalau mengeluarkan harta? Kita yang bekerja, kita yang berusaha, kita keluarkan harta, berat kan? Tapi asasul inqilab, ini proses perubahan. Mungkin PR buat kita semuanya adalah bagaimana kita mendidik generasi terbaik kita menjadi khairu ummah dengan syahadat ini, dan menjadi renungan buat kita semuanya. Apakah dua kalimat syahadat yang selalu kita baca ini sudahkah merubah perilaku kita? Sudahkah merubah asasul inqilab, proses perubahan yang ada? Ini mungkin dua PR buat kita semuanya kaitan dengan bab ini. Ustaz dan Ustazah, kalau Allah Subhanahu wa taala, demikian yang bisa sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.